Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Ulfa di mata pelajaran informatika. Kali ini kita akan mempelajari tentang peranti interaktif. Kalau di buku kalian, mungkin kalian sudah baca di halaman 13. Peranti interaktif ini tidak lepas dari hubungan antara manusia dan komputer. Dalam interaksi manusia dan komputer, ada banyak peralatan dalam sistem komputer yang diperlukan, yaitu yang pertama ada peranti masukan seperti keyboard dan mouse. Yang kedua ada peranti keluaran, yaitu peranti yang digunakan untuk menampilkan atau menyajikan dari proses yang telah dilakukan oleh komputer. Kemudian peranti keluaran ini seperti tampilan monitor, printer, dan speaker. Kemudian peranti interaktif ini akan dibagi lagi secara detail, ada 4. Yang pertama di sini ada peranti masukan tekstual atau input device tekstual. Ini merupakan peranti masukan standar yang dijumpai pada semua jenis komputer, yaitu ada keyboard. Keyboard itu peranti terbaik untuk masukan berbentuk teks. Kemudian jenisnya keyboard itu macam-macam Ada yang pertama ini, ada jenis keyboard yang QWERTY. Kemudian ada lagi jenis ini Dvorak. Kemudian alfabetik. Yang kedua ada tadi Dvorak, yang ketiga ada alfabetik. Kembali lagi ke jenis yang pertama, yaitu jenis QWERTY. Ini merupakan jenis keyboard yang sering digunakan atau yang banyak digunakan. Ini ditemukan oleh Scholes, Glidden, dan Soule pada tahun 1878. Kemudian menjadi standar mesin ketik komersial di tahun 1905. Key atau maksudnya tombol yang paling sering ditekan terpisah letaknya sejauh mungkin. Ini untuk meminimalkan kemacetan pada saat mengetik. Kemudian pada keyboard jenis ini sudah dirancang untuk mengurangi ketegangan otot jari. Ini merupakan jenis tata letak keyboard yang paling sering digunakan, yaitu QWERTY. Berikutnya keyboard itu tombolnya dibagi menjadi 4 bagian. Tombol pada keyboard dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yang A, ini merupakan tombol fungsi atau function key. Function key ini yang paling atas. Ada F1, F2, F3, terusnya yang ini. Ini merupakan function key atau tombol fungsi. Kemudian yang kedua ada tombol alphanumeric atau alphanumeric key. Ini yang bagian sini, itu yang untuk A, B, C, D sampai Z. Ini merupakan tombol alphanumeric. Kemudian yang C ada tombol kontrol atau control key. Control key itu di sini. Di sini letaknya yang warna biru ini. Ini tombol key.
key control atau control K, tombol kontrol. Yang terakhir ada tombol numerik. Ini berupa tombol angka, yaitu di sini. Letaknya di sini. Ini bagian tombol numerik atau numerik key. Nah, itu tadi 4 bagian dari keyboard. Berikutnya tadi yang pertama ada key QWERTY ya. Ini jenis-jenisnya keyboard. Kemudian yang kedua ada Dvorak, tata letaknya seperti ini. Kemudian ada alfabetik, letaknya seperti ini. Beda kan? Seperti ini. Kalau tadi yang pertama peranti masukan atau input device tekstual, sekarang kita ke yang kedua, yaitu peranti penunjuk dan pengambil atau pointing and picking device. Ini merupakan peranti interaktif yang digunakan untuk menunjuk atau menuding atau menempatkan kursor pada suatu posisi di layar tampilan dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Nah, peranti interaktif harus memenuhi syarat, yaitu syaratnya seperti ini. Dalam pengontrolan kursor harus ada umpan balik atau feedback yang segera nampak di layar komputer ketika ada gerakan peranti interaktif. Perbandingan atau rasio kontrol atau tampilannya seperti ini. Gerakan tangan atau respon dibagi gerakan kursor. Seperti itu perbandingannya. Nah, peranti penuding dan pengambil itu terdiri dari yang pertama ada mouse. Gambarnya seperti ini. Mouse ini merupakan peranti interaktif yang paling banyak dipakai juga. Fungsinya untuk menempatkan kursor pada posisi tertentu di layar atau untuk bisa juga mengaktifkan menu dan juga menggambar. Jenis mouse ada 2. Yang pertama adalah mouse mekanik. Mouse mekanik yang pertama. Nanti yang kedua ada mouse optik. Sekarang kita bahas dulu yang mouse mekanik. Gambarnya seperti itu yang mekanik. Bola yang terdapat di mouse akan menggerakkan beberapa sensor ketika mouse digerakkan. Seperti ini. Ini ada bola. Bola yang terdapat di mouse ini akan menggerakkan beberapa sensor ketika mouse digerakkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada mouse optik. Ini terdiri dari 2 LED, light emitting diode, dan 2 lensa, foto dan transistor untuk mendeteksi gerakan. Seperti ini. Bentuknya sudah berbeda dengan yang mekanik tadi. Yang mekanis, salah satu LED akan mengeluarkan cahaya berwarna merah dan LED yang lain mengeluarkan cahaya inframerah. Seperti itu. Selain ada mouse, yang kedua ada joystick. Ini merupakan peranti penunjuk tidak langsung. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan pada tuas. Kemudian joystick ini kurang akurat jika dibandingkan dengan mouse. Jadi lebih akurat mouse. Banyak dipakai pada aplikasi game. Biasanya joystick ini untuk ngegame seperti itu. Gambarnya seperti ini, Cah. Ini gambarnya joystick. Mungkin di antara kalian ada yang sering ngegame, biasanya memakai seperti ini kan. Itu joystick. Kemudian yang kedua adalah trackball. Ini prinsip kerjanya sama dengan mouse, tapi berbeda dalam cara penggunaannya. Pada mouse, operator harus menggerakkan seluruh badan dari mouse. Kalau pada trackball, badan dari trackball tetap diam. Tetapi tangan operator yang menggerakkan bola yang menunjukkan perpindahan kursor. Berarti seperti ini. Ini gambarnya.
biasanya terdapat di sini. Ini trackball. Berikutnya ada track point. Ini dikenal sebagai joystick, yaitu miniatur dari joystick yang diletakkan di antara kunci G dan H atau tombol G dan H pada keyboard. Biasanya dipakai bersama dua buah tombol dan fungsinya seperti mouse. Tempatnya pada keyboard tidak memerlukan tambahan ruang untuk operasinya. Ini memerlukan cahaya. Tempatnya pada keyboard tidak memerlukan tambahan ruang untuk operasinya. Hanya membutuhkan satu jari untuk mengoperasikannya. Ini biasa seperti ini. Kalian kan biasanya pernah melihat keyboard, terus di antara G dan H itu ada ini, ada apanya? Tombol merahnya. Inilah yang dikenal dengan track point, yang disebut dengan track point. Kemudian yang kelima ada like band. Pada like band ini prinsip kerjanya adalah memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan dan pada saat lokasi tempat pena menyala. Gambarnya seperti ini. Kemudian like band ini dapat digunakan sebagai peranti gambar atau point shoot device. Digunakan dengan cara bagaimana? Menunjuk ujung alat ke monitor komputer yang peka terhadap cahaya. Kemudian like band ini banyak digunakan untuk membuat grafik atau gambar di dalam perencanaan dengan bantuan komputer, seperti membuat rancangan bangunan atau desain grafis. Seperti itu. Kemudian kita bahas peranti yang ketiga. Kalau tadi yang pertama sudah kita bahas. Yang pertama tadi ada peranti ini yang pertama ada peranti masukan atau input device tekstual. Peranti masukan tekstual ya yang pertama tadi. Kemudian yang kedua peranti penunjuk dan pengambil. Kemudian sekarang mau kita bahas yang ketiga. Yang ketiga ini. Yang ketiga panel sensitif sentuhan atau touch sensitive panel, yaitu peranti interaktif yang bekerja dengan cara mendeteksi ada tidaknya sentuhan tangan atau stylus atau alat sentuh langsung ke layar komputer. Itu panel sensitif sentuhan. Panel sensitif sentuhan ini ada dua. Yang pertama yaitu touchscreen. Touchscreen ini perangkat masukan komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan tampilan layar menggunakan jari, sehingga pemakai dapat langsung menunjuk ke objek yang diinginkan. Contohnya seperti kalau kita menggunakan HP, kan itu touchscreen ya. HP yang pada HP itu touchscreen lah. Pada laptop yang sudah canggih itu juga ada yang layarnya laptop itu yang sudah touchscreen. Seperti itu. Kemudian pada touchscreen ini tidak membutuhkan training dan sering menjadi device tercepat ya. Cara penggunaannya tidak membutuhkan training karena sudah bisa kita bisa mengerti langsung karena tinggal mencet-mencet langsung pada layar seperti itu. Dan ini sering menjadi device tercepat. Kemudian touchscreen ini tidak membutuhkan peralatan lain selain layar monitor. Jadi kan ini kan langsung di layar seperti pada HP kalian. Seperti itu. Gambarnya seperti ini. Gambar touchscreen. Kemudian yang kedua ada multi touchscreen atau multi layar sentuh, yaitu pengembangan dari teknologi layar sentuh yang sudah ada. Dapat disentuh lebih dari satu jari.
mampu disentuh oleh puluhan jari dari orang yang berbeda-beda secara bersamaan. Kemudian dapat digunakan untuk membesarkan, mengecilkan, mengubah posisi, dan juga memindahkan posisi objek pada layar monitor, seperti foto atau games. Itu multi touchscreen atau multi layar sentuh. Yang terakhir, peranti interaktif yang terakhir adalah pengolah tampilan atau display prosesor atau video display adaptor. Nah, bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog. Selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor. Ini. Apa saja di sini pengolah tampilan di sini? Ada monitor, maupun nanti ada printer. Yang akan kita bahas dua, yaitu monitor dan printer. Sekarang yang pertama adalah monitor. Monitor itu merupakan salah satu perangkat keras yang digunakan sebagai penampilan keluaran video dari sebuah komputer. Kegunaannya tidak dapat dipisahkan dalam pemakaian suatu komputer. Jadi maksudnya monitor ini harus ada. Tidak bisa jika tidak ada monitor. Karena sebagai penampil gambar. Komputer tidak bisa digunakan tanpa adanya monitor, seperti yang Pulva barusan bilang. Itu monitor. Nah, sekarang jenis-jenis monitor. Yang pertama adalah ada monitor cathode ray tube atau CRT. Ini monitor yang memiliki tabung yang memproduksi elektron untuk menembak layar sehingga tercipta gambar di layar seperti cara kerja televisi. Monitor CRT seperti itu gambarnya. Ini berarti ada tabungnya. Monitor yang masih ada tabungnya. Ini seperti TV-TV zaman dulu atau jadul, atau monitor masih yang versi lama. Masih ada tabungnya. Biasanya kalau masih ada tabungnya ini memerlukan watt yang besar. Kemudian yang kedua ada monitor liquid crystal display atau dikenal dengan LCD. LCD ini sudah minimalis ya, sudah ramping karena tidak ada tabung di belakangnya. Nah, cara kerjanya dengan memberikan stimulasi arus listrik dari luar kepada liquid kristal. Dengan begitu akan mengubah properti dari cahaya yang dilewatkan kristal. Ini LCD, layar LCD tipis ya. Kemudian yang ketiga ada monitor TFT LCD atau liquid kristal yang diisikan di antara dua pelat gelas, yaitu color filter glass dan TFT glass. Color filter glass mempunyai filter warna yang bertugas memancarkan warna, sedangkan TFT glass ini mempunyai thin film transistor sebanyak piksel yang ditambahkan. Kemudian liquid kristal bergerak sesuai perbedaan voltase antara color filter glass dan TFT glass. Jumlah cahaya yang dipasok oleh backlight ditentukan oleh jumlah pergerakan liquid kristal yang gilirannya akan membentuk warna. Itu cara kerjanya cahaya. Seperti ini. TFT LCD itu gambarnya seperti ini. Kemudian kalau yang pertama tadi ada monitor, yang kedua ada printer. Ini tadi kan piranti keluaran ya. Yang satu ada monitor, yang kedua ada printer. Printer yaitu perangkat keras keluaran yang terhubung pada komputer untuk menampilkan sebuah dokumen
dalam bentuk cetakan yang berupa teks maupun gambar atau grafik pada kertas, plastik, maupun kain dan lain-lain. Dengan istilah resolusi yang disebut DPI, dot per inch. Maksudnya banyaknya titik dalam luas area 1 inci. Itu printer. Macam-macam printer di sini ada 5. Macam-macamnya, jenis-jenis printer ada 5. Yang pertama ada dot metric printing. Ini pencetak menggunakan pita bertinta yang resolusi cetakannya masih sangat rendah. Ketika mencetak, suaranya cenderung keras dan kualitas gambarnya kurang baik. Hanya seperti titik-titik yang saling berhubungan. Itu dot metric printer. Ini keluaran terlama saya. Ini namanya dot metric printer. Ini masih sangat sederhana. Kalau digunakan mencetak, suaranya cenderung keras dan kualitas gambarnya masih kurang bagus. Kemudian yang kedua, jenis printer yang kedua ada inkjet printer. Nah, ini sudah agak bagusan lagi, yaitu ketika digunakan tidak berisik, kemudian kualitas cetakannya sudah baik. Cara kerjanya menyemprotkan tintanya ke media cetakan, seperti itu. Ini seperti printer-printer yang pada umumnya digunakan. Kemudian jenis printer yang ketiga ada laser printer. Lah, ini sudah lebih canggih daripada yang inkjet printer tadi. Ini sudah laser. Pencetakannya dengan tinta bubuk atau toner menggunakan perangkat inframerah. Selain hasil cetakannya lebih bagus dari dot metric maupun inkjet, kecepatan cetakannya juga tinggi dan lebih cepat kering hasil cetakannya. Ini lebih bagus lagi daripada yang inkjet printer tadi. Ini jenis yang ketiga tadi sudah menggunakan laser printer. Kemudian yang keempat, jenis printer yang keempat ada thermal printer. Ini biasanya digunakan untuk mesin ATM, menggunakan kertas khusus berlilin atau kertas biasa. Ini seperti yang kita temui ketika kita ke ATM, seperti itu. Banyak digunakan pada ATM, pada mesin ATM. Itu namanya thermal printer. Kemudian jenis yang terakhir ada plotter. Plotter ini merupakan printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan keluaran komputer yang berupa gambar ataupun grafik. Jadi keluarannya berbentuk gambar ataupun grafik dengan menggabungkan plotter pada sistem komputer. Seperti itu. Gambarnya seperti ini. Ini gambar plotter. Demikian tadi jenis-jenis printer ada 5 ya. Yang pertama ada dot metric printer. Ini jenis printer yang paling rendah atau paling sederhana. Kemudian di atasnya dot metric printer ada inkjet printer. Di atasnya inkjet printer ada yang lebih bagus lagi, yaitu laser printer. Berikutnya ini jenis thermal printer. Ini yang banyak digunakan untuk mesin ATM. Kemudian yang terakhir ada plotter. Ini biasanya keluarannya berupa gambar atau grafik, seperti itu. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang peranti interaktif. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa kemanfaatan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.